Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Ardiansyah. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya semester 5 dan saya lupa MPM ya. MPM saya 2108 2010 248. Di sini saya akan membuat sebenarnya bukan membuat, mendefinisikan sosok pemimpin yang saya pilih, yaitu sosok pemimpin yang saya pilih yaitu Bapak Prabowo Subianto yang saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 dan juga bakal calon Presiden Republik Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan dari saya ya. Berikut akan saya jelaskan tentang biografi singkat sosok pemimpin yang saya pilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau lahir dengan nama Prabowo Subianto Joyohadikusumo, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Beliau adalah seorang politisi, pengusaha, serta perwira tinggi militer Indonesia. Berdarah Jawa Banyumasan karena keluarganya berasal dari Kebumen dan Banyumas. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun. Sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan, pada tanggal 23 Oktober 2015, beliau dilantik menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang ke-26 di era pemerintahan Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dia tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa maju sebagai calon Presiden Indonesia yang ke-7 dalam pemilihan presiden tahun 2014, namun diungguli oleh pasangan Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala pada kala itu. Lalu ia kembali mencalonkan dirinya menjadi calon presiden bersama Bapak Sandiaga Uno, namun sama seperti tahun 2014, beliau kalah oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang kala itu berpasangan dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oke, untuk lahirnya, masa kecil Pak Prabowo ini sebagai putra ekonom, yaitu Bapak Sumitro Djoko Hadikusumo yang banyak dirawat di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, dan bahasa Belanda. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, dan pamannya itu bernama Subianto Joyohadikusumo yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Setelah lulus dari Akabri di Magelang pada tahun 1974, ia seorang letnan 2 menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat yang memimpin operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983, dan pada tahun 1996 Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapinduma. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei tahun 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Untuk kenapa saya memilih tokoh Bapak Prabowo sebagai pemimpin, dan menurut saya kenapa Prabowo ini tipikal pemimpin seperti apa ya? Ya, jadi Prabowo ini sebagai sosok yang berwibawa dan tegas dalam mengambil keputusan yang mungkin ada bermanfaat bahwa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa saat ini, kepemimpinan itu harus
harus memiliki kualitas tersebut. Ya saya melihatnya yang memiliki kualitas tersebut ialah Bapak Prabowo ini, dan juga beliau merupakan mantan panglima militer yang mendukung kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Banyak pengagumnya yang memandangnya sebagai seorang patriot dan mengabdi pada kepentingan bangsa, dan untuk terfokus pada kedaulatan otot ekonomi sendiri. Beliau menurut saya meningkatkan kedaulatan ekonomi Indonesia menjadi salah satu tujuan kampanye Pak Prabowo, yang meningkatkan pentingnya meningkatkan manufaktur dalam negeri dan menurunkan ketergantungan pada impor. Jadi alasannya mungkin alasan kenapa saya mengambil keputusan ataupun alasan kenapa saya mengambil opini tersebut, ya karena saya melihat dari pendapat saya sendiri, karena mungkin Pak Prabowo itu merupakan pemimpin yang memang kita patut jadikan pemimpin karena dari ketegasannya, dari cara dia berbicara, dari cara dia mengambil keputusan, itu merupakan contoh-contoh perilaku pemimpin yang baik. Apalagi bentar lagi dia juga beliau bentar lagi ini mau mencalonkan menjadi calon presiden seperti itu. Dan juga menurut pengalaman beliau sebelumnya di dunia militer, basic militer, dia membuat beliau ini mempunyai kepribadian yang tegas dan tidak gentar menghadapi siapapun, tapi dengan cara yang elegan seperti itu. Itu alasan saya. Untuk setiap orang dan setiap pemimpin itu mesti memiliki kelebihan serta kekurangan, ya. Oke, untuk mari kita bahas kekurangannya Pak Prabowo ini apa aja sih, ya. Oke, Bang Kris, apa aja sih kekurangan Pak Prabowo, Bang Kris? Oke, yang pertama ada kontroversi nih. Apa sih kontroversinya dari Pak Prabowo itu, Bang Kris? Oke, yang pertama, Prabowo memiliki jumlah kontroversi dalam karir politiknya, termasuk terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahan Orde Baru. Baik, yang kedua ada isu kemungkinan. Beberapa orang memiliki keraguan tentang kemampuan Pak Prabowo dalam bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Yang ketiga ada dukungan politik. Prabowo telah mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik sehingga pandangan masyarakat dan lainnya bisa dipengaruhi oleh pandangan terhadap partai-partai tersebut yang mendukung Pak Prabowo. Bang Kris, ada nggak kelebihan dari Pak Prabowo, Bang Kris? Ada, pasti ada. Yang pertama, kelebihan dari Pak Prabowo, apa sih Bang Kris? Kelebihan yang pertama, Bang Kris? Yang pertama, pengalaman militer. Prabowo memiliki pengalaman yang kuat dalam militer dan pernah menjabat sebagai Panglima TNI Angkatan Darat yang bisa dianggap sebagai keunggulan dalam bidang keamanan dan pertahanan nasional seperti yang mungkin saya jelaskan tadi. Yang kedua ialah kepemimpinan. Kepemimpinannya beliau ini kuat. Dia juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa yang dapat menginspirasi pengikutnya seperti saya ataupun mungkin orang-orang di luar sana yang terinspirasi dari sikap kepemimpinan Bapak Prabowo sendiri. Yang ketiga apa, Bang Kris? Yang ketiga ialah ketahanan nasional. Pak Prabowo seringkali menekankan pentingnya ketahanan nasional dan kedaulatan Indonesia yang merupakan isu yang penting bagi banyak warga Indonesia. Oke, mungkin itu tadi, semoga cukup untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan serta menyelesaikan tugas kepemimpinan saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila mungkin ada salah terkait informasi yang saya berikan terkait perkataan saya ataupun perilaku saya. Mohon dimaafkan karena itu atas ketidaksengajaan saya. Semoga saya bisa mendapat nilai yang bagus pada tugas ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.